Bal du'aana kama taqabbal du'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fadz sobiyan akhraja min alami zulumati ila alamin anwar waj'alhu sa'idan wa mubarakan wa amalan wa hafidon min kalamil maknuni wal kitabil mafhud wala taj'alha kadziban wa hinayatan min kalami mamquti wal maghdub. Allahumma tawir umurahu wa sahih jasadahu wa fasih lisanahu li qiraatil qur'ani wal hadis. Allahumma sfi minal amrad wa Allahumma sfi minal maradi wa saqami bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa suhadai was salihin wal malaikatil muqarrabin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin ala Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasuli rahmati wa basul maqamal mahmud alladhi yabituna bil awalun wal akhirun. Allahumma til maqadal muqarraba indaka yaumal qiyamati wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Nggak hafal. Maka pantas kita rekam. Maka pantas dia yaitu mengundang kita supaya banyak yang mendoakan. Amin. Ya. Ada berapa orang ini? Kalau diijabah semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh atau soleh. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Bapak-bapak yang saya hormati, kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak nyangka akan bisa bertetapan muka dengan bapak-bapak di sini. Saya ini daripada suka. Ya, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Nama saya dulu nama saya Karta. Saya ke pesantren ditambah sama kiai saya Kartayudi. Sudah itu saya dipindahkan ke Cianjur. Nama saya diganti sama orang Cianjur. Apa? Jakar. Nggak dilanjutin manggilnya. Jakar badai kemana? Itu. Ya. Dan saya di Rangkas Bitung. Nama saya Kartawijaya. Begitu saya ke Jawa Tengah, Kartowijoyo, coba. Ya, jadi nama saya yaitu Kartayudi kalau di KTP sekarang. Nah itu, kalau ada istilahnya ketemu di mana dengan saya, dengan segan-segan panggil aja namanya. Itu ya. Nah itu, insya Allah kalau dikersakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bertemu. Nah maka kewajiban orang tua terhadap anaknya saking sayangnya orang tua kepada anak. Ya, orang tua kepada anak walaupun anaknya banyak tetap keurus. Tetapi kalau anak kepada orang tua walaupun banyak anaknya kadang-kadang tidak keurus. Saya soalnya. Mungkin bapak saya juga begitu juga orang tuanya. Ya, itu. Kita sudah menjadi orang tua. Kita mau ke sini, ke anak ini nggak enak, ke anak ini nggak enak. Nah, ini orang tua saking sayangnya kepada anak kita semenjak yaitu diandak sampai 4 bulan sampai 7 bulan masih dia mau melaksanakan tasyakuran, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Setelah 7 bulan nanti lahir, ya. Setelah 7 bulan nanti lahir, setelah lahir diberi nama, dicukur, apalagi akikoh,
dihitan, dididik, terus terakhir dinikahkan. Tuh, udah berapa? 1 7 bulan. Yang kedua memberi nama. Yang ketiga yaitu dicukur. Yang keempat akekah. Yang kelima dihitan. Yang keenam mendidik. Yang ketujuh menikahkan. Baru berhenti. Tapi masih dalam bimbingan yaitu orang tua. Ini baru tahap pertama mungkin. Tahu dalam 4 bulannya itu ada enggak? Di antaranya kewajiban orang tua itu, ya. Karena nanti kalau sudah lahir diberi nama. Nama itu yang baik, yang bagus namanya. Ambil dari Al-Qur'an, Jahanam. Jangan walaupun dari Al-Quran, jangan memberi nama anak itu Jahanam. Kita ambilnya dari Al-Quran, udah Jahanam aja. Ya. Karena memberi nama juga ada yang diharapkan, ada yang disunahkan, ada yang dijaidkan, ada juga yang dimakruhkan. Ya. Nah itu. Jadi cari nama yang baik-baik. Seperti Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Rahim, Abdul Rahman, banyak ya nama-nama yang disunahkan. Nah, setelah beri nama dicukur, dicukur itu dibarhabakan lagi, ya. Dicukur rambutnya itu semua dicukur rambutnya sehingga ditimbang dapat berapa gram. Yaitu yang dicukur apa si cabang bayi itu, bunya, rambutnya itu, ya berarti kalau dapat 1 gram berapa sekarang emas? Kalau kita beli 1 juta, 1.000 apa 900? Nah itu disodakohkan oleh kita kepada fakir miskin. Supaya apa? Supaya anaknya dijadikan anak yang soleh. Karena dengan sodakoh itu, as-sodakoh tudakul bala, sodakoh itu menolak daripada kebalaian. Tapi kita mah jarang, di kampung saya jarang. Kenapa? Nggak punya. Ya, jarang. Tapi ada di antaranya. Ya. Sesudah dicukur, yaitu sudah diberi nama, dicukur, yaitu dengan akekah. Di akekah 7 hari akekah. Nggak bisa 7 hari, setengah bulan. Nggak bisa setengah bulan, sebulan. Nggak bisa lagi 10 bulan. Nggak bisa lagi setahun. Nggak bisa lagi 2 tahun. Sampai habis kewajiban orang tua, lepas sampai balik. Ya. Bagaimana kalau sudah itu rumah tangga dia mau akekah sendiri, ya. Akekah sendiri, kewajiban orang tua udah lepas. Tapi jangan menyesal kepada orang tua, jangan menyakiti kepada orang tua. Mungkin orang tua itu tidak ada yang tidak sayang kepada anak, namun keadaan mungkin belum bisa akekah di waktu itu. Begitu dia udah besar bisa akekah sendiri. Kalau akekah yaitu dimasak, dibagikan apanya, sayurnya, makanya banyakin airnya, banyakin supaya kebagian. Karena dibagikan, ini semangkok. Karena susah kalau manggil semangkok nganter-nganterin, undang aja seperti begini, kriung, ngamin namanya. Itu juga sama sedekah, ya. Tadi bagikan. Beda lagi dengan dipakai prasmanan, akekah dagingnya untuk prasmanan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Amplop. Itu mah keluarnya amplop. Ya, nah itu. Jadi nanti kalau istilahnya dia giliran masuk surga, ya, itu
dipanggil, hai Fulan, kamu sekarang waktunya sudah memasuki surga. Si Fulan melihat kemana-mana dulu, mana orang tua saya, mana ibu saya. Udah, ibu kamu dan bapak kamu masih di neraka hejo. Nggak mau si Fulan, anak itu, masuk surga kalau tidak dikeluarkan, tidak ditemukan dengan orang tuanya. Itu juga bisa menjadikan wasilah memasuki ke surga, karena gara-gara anaknya, yaitu ahli surga, disuruh masuk ke surga tidak mau, karena saya tidak bisa masuk surga kalau tidak ada orang tua saya. Karena orang tua saya mengurus saya, alhamdulillah saya akhirnya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil orang tuanya dari neraka, diangkat masuk surga. Masya Allah. Jadi hikmahnya luar biasa, yaitu dengan sebab akekah. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan satu. Bagaimana punyanya cuma 1, mau beli lagi nggak punya, 1 juga boleh jalankan, daripada dinanti-nantikan. Mau akekah karena anaknya laki-laki cuman punya 1, nanti aja, nunggu punya 2, yang 1 nggak butuh dijual, nggak jadi lagi mau akekah, punya lagi 1, belum lagi punya 1 lagi, jadi akhirnya aja 1 enggak, 2 apalagi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengakekahi cucunya Hasan Husain 1 boleh 1, tapi lebih utamanya yaitu 1 anak laki-laki, 2 dibagikannya yaitu udah matang. Beda dengan kurban, ya. Kalau kurban itu dibagikannya mentah. Waktunya kurban itu cuma 4 hari, ya. Hari nahar 1, yang 3 hari tasrek. Kalau lewat daripada 4 hari kita melaksanakan korban tidak jadi, itu hanya sedekah biasa. Itu umpamanya pertama hari nahar, hari lebaran itu ya, pertama kita akekah, kita kurban 1, hari kedua 1, hari ketiga 1, hari keempat 1, masih ada nih 1 lagi, hari kelima tidak masuk kurban. Dan juga kurban itu disembelihnya sesudah sholat Id, ya, sesudah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu. Bagaimana kalau sebelum sholat Idul Adha disembelih tidak jadi kurban? Apa? Sedekah biasa. Sebelum sholat Id menyembelih kambing dulu, atau menyembelih kerbau atau sapi dulu disembelih, nanti habis kita sholat sunnah baru dibagikan. Enak supaya cepat katanya. Tidak jadi, karena menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Jadi menyembelih itu yaitu setelahnya sholat Idul Adha. Kalau akekah kapan saja, akekah kapan saja, tapi lebih utamanya 7 hari habis melahirkan. Nah itu. Setelah akekah yaitu khitan, laki-laki atau perempuan. Bedanya apa laki-laki dan perempuan? Beda di antaranya. Kalau laki-laki di khitan itu untuk menyucikan kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu melaksanakan sholat, harus bersih daripada najis. Jadi di khitan itu membersihkan yaitu najis yang ada di khulpah, ya, najis itu. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia belum dihitan, itu pakai tayamum. Kenapa pakai tayamum? Karena diadus si mayit, ya, belum dihitan, ada yang tidak kena air.
Karena adus itu harus meratakan seluruh air kepada seluruh badan. Begitu mau dibersihkan hulpa, haram kalau dibersihkan, haram. Diseleh-seleh, cek orang Sunda mah, dikumbah itu. Padahal udah main. Kalau masih hidup boleh-boleh saja. Itu. Enggak dihitan sepertinya, enggak dihitan. Boleh bapak-bapak bisa sholat, bisa, asal syaratnya setiap mandi disikat. Ya, setiap mandi disikat, tuh, boleh. Tuh, padahal hitan itu luar biasa. Ada hikmahnya kepada perempuan. Masya Allah. Makanya kalau orang yang orang Cina dulu, tapi dulu itu, woi, cinta benar kepada orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu masuk adalah sah, keluar adalah sah. Kalau orang Cina masuk adalah sah, keluar enggak adalah sah. So, begitunya, kocepannya itu tuh. Ya. Nah itu, jadi enggak kelasa kalau dulu. Masuk adalah sah, keluar tidak adalah sah. Masya Allah itu. Ya. Padahal itu hikmah apa? Dihitan, yaitu membuang kotoran-kotoran di situ. Jadi melaksanakan sholat juga tidak usah pakai sikat lagi. Udah cewek ada, sudah cukup. Kalau perempuan, kalau dihitan bagaimana perempuan, apanya yang dihitan? Ada lah, ada deh sana. Ya. Itu perempuan kalau tidak dihitan suaminya tidak cukup satu, masih kurang aja kalau tidak dihitan, karena nafsunya besar, nafsunya kuat. Kalau tidak dihitan masih minta tambah kepada orang lain. Makanya di situ kalau benar itu menjaga hawa nafsu, berarti wajiblah menghitannya. Gitu. Wajiblah menghitannya supaya mengurangi nafsunya. Sudah cukup kalau dia udah nikah dengan ini, cukup, nggak kelapakan. Apalagi kalau letoy suaminya, waduh bahaya itu. Bisa minta pisah. Ya. Minta pisah. Nah, maka kepada dokter, tukang sunat perempuan itu jangan terlalu sedikit aja ya. Nanti kalau terlalu besar itu nanti nggak ada nafsu lagi, habis nafsunya. Makanya luar biasa, itu namanya menghitan kewajiban. Yang keberapa itu? Yang selanjutnya yaitu mendidik. Nah, ini mendidik ini dari kita didik. Yang pertama mendidik itu kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, yang pertama mendidik ibunya, diajari rukun Islam, diajari rukun iman, diajari turunan-turunan Nabi Muhammad SAW seperti yang wajib. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Nabil Yasa bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wajib itu harus tahu. Berapa? 21 dari Nabi Muhammad sampai ke Ki Adnan. Kalau kesananya enggak wajib. Bin Adi bin Adad bin Humasah bin Salman bin Kinar bin Al-Faksad bin Nabi Muhammad bin Nabi Ismail bin Nabi Muhammad bin Nabi Ibrahim, terus kesananya sampai ke Ki Anwas, sampai ke Nabi Sis, sampai ke Nabi Adam. 50 lebih dari Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Maka semua ini yang ada di alam dunia ini manusia, yaitu cucung-cucungnya Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam tahu segala apapun yang ada di dunia ini. Yang belum ketemu sama kita, Nabi Adam sudah diberitahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin.
Karena tadinya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuh. Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Bagaimana kata para malaikat? Berarti malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan juga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu tadinya paling tekun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menciptakan di antara malaikat dan iblis, yaitu manusia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Begitu giliran diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, itu si iblis apa? Tidak mau, Masya Allah. Disitulah iblis, yaitu apa? Enggan, tidak lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggoda, yaitu anak cucu Adam sampai kemana. Maka walaupun kemana saja tetap setan itu masih ada. Senajan diikat setiap bulan puasa, diikat, setan katanya beres di kakinya di restoran kakinya. Ya, itu tetap aja setan pasti ngagoda, ya. Nah itu karena sudah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, itu si iblis tidak mau. Makanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuh, ya. Jadi usjud itu namanya. Sajada yasjudu sajdan bahwa sajidun wajaga masjudun usjud la tasjud masjadun misjadun. Ada masjid enggak? Ada masjid enggak? Tadi yang saya tasrif. Sajada yasjudu sajdan bahwa sajidun wajaga masjudun usjud la tasjud masjadun misjadun tempat sujud, masjadun yaitu tempat sujud. Kok semua dari sebelumnya pertama diciptakan masjid, yaitu di Makkahul Mukarramah, yaitu Masjidil Haram, sudah masjid. Kok kalau kita cari dimasukkan ke bab sulasi mujarad bab kedua tidak masuk, dimasukkan ke bab 3 tidak masuk, ke bab 4 tidak masuk, ya pasti nanti tahfifan likasrotil istimali, yaitu ala guer kias. Berarti masjid itu ala guer kias, keluar tina kiasna. Kalau kiasna mah masjid, jadal sekarang pakai sama bapak. Mau kemana? Ke masjid, ketawain orang. Padahal yang aslinya itu masjid. Kena ala guer kias, ya tina guer kiasnya masjid. Masya Allah, itu para ahli nahu. Masya Allah, luar biasa. Sampai ketemu saja dayas judusan nasoro yansuru nasron bahwa nasirun wadaka mansur unsur latansur mansorun minsorun masjadun misjadun. Jelas ayat ya dalam Al-Qurannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Asalnya usjudu. Ya, nah itu tidak mau sujud, yaitu para iblis, karena gengsi, sombong, keadaannya, yaitu ya sombong tidak.